Semarang, ibu kota Provinsi Jawa Tengah, merupakan kota yang kaya akan sejarah, budaya, dan keindahan alamnya. Sebagai salah satu kota pelabuhan tertua di Indonesia, Semarang memiliki warisan kolonial yang masih terjaga, serta perpaduan budaya yang unik antara Jawa, Tionghoa, dan Eropa. Kota ini menawarkan beragam destinasi menarik, mulai dari bangunan bersejarah hingga keindahan alam yang memukau. Semarang memiliki daya tarik wisata yang menggambarkan keunikan dan keberagamannya. Dari bangunan bersejarah yang penuh cerita hingga keindahan alam yang menakjubkan, kota ini menghadirkan pengalaman wisata yang tak terlupakan. Berikut 5 destinasi wisata yang dapat ditemukan di kota Semarang. Destinasi wisata pertama yang ada di kota Semarang yaitu Lawang Sewu, yang merupakan ikon bersejarah sekaligus museum perkereta-apian yang menarik untuk dikunjungi. Bangunan megah bergaya kolonial ini berdiri kokoh di pusat kota Semarang, tepatnya di Jalan Pemuda. Lawang Sewu adalah salah satu ikon wisata bersejarah di kota Semarang yang memiliki daya tarik unik, baik dari sisi arsitekturnya maupun sejarahnya. Bangunan ini berdiri megah di Jalan Pemuda nomor 160, Sekayu, Semarang, Jawa Tengah, dengan luas mencapai 18.232 meter persegi. Nama Lawang Sewu berasal dari bahasa Jawa, di mana lawang berarti pintu dan sewu berarti 1000. Namun, meskipun dikenal dengan sebutan 1000 pintu, bangunan ini sebenarnya memiliki 928 pintu, bukan 1000. Hal ini dikarenakan banyaknya jendela besar yang oleh masyarakat sering disamakan dengan pintu. Lawang Sewu dibangun pada awal abad ke-20, tepatnya mulai Februari 1904 dan selesai pada Juli 1907. Awalnya, bangunan ini difungsikan sebagai kantor administrasi perusahaan kereta api Belanda. Arsitektur bangunan ini dirancang oleh beberapa arsitek asal Belanda, dan gedung pertama yang dibangun adalah Gedung C yang berfungsi sebagai kantor percetakan karcis kereta api pada tahun 1900. Kemudian pembangunan berlanjut dengan Gedung A sebagai kantor utama, diikuti oleh Gedung B, D, dan E seiring berkembangnya perusahaan kereta api Belanda di Indonesia. Pada masa kependudukan Jepang tahun 1942, Lawang Sewu dialihfungsikan menjadi markas tentara dan kantor transportasi bernama Ryuku Sokyoku. Bangunan ini juga menjadi saksi bisu pertempuran 5 hari di Semarang yang terjadi pada tanggal 15 hingga 19 Oktober 1945, di mana para pemuda dari Angkatan Muda Kereta Api bertempur melawan tentara Jepang. Pada masa itu, ruang bawah tanah Lawang Sewu difungsikan sebagai penjara yang menyimpan banyak kisah kelam dan mistis. Dari segi arsitektur, Lawang Sewu memiliki desain khas kolonial dengan banyak pintu dan jendela tinggi yang memungkinkan sirkulasi udara yang baik. Material bangunannya menggunakan batu bata keramik berwarna oranye yang pada masa itu merupakan simbol kemakmuran dan kekayaan. Selain sebagai elemen estetika, jumlah pintu yang banyak juga menggambarkan citra dan status sosial orang Belanda pada zamannya. Setelah mengalami berbagai pemugaran, Lawang Sewu kini berfungsi sebagai museum yang menyimpan berbagai koleksi terkait sejarah perkereta-apian di Indonesia. Pengunjung dapat melihat beragam benda bersejarah seperti seragam masinis, alat komunikasi lama, mesin cetak karcis, hingga replika lokomotif uap. Museum ini juga menyediakan dokumentasi foto dan video yang menggambarkan perjalanan panjang dunia perkereta-apian di Indonesia. Selain menawarkan wisata sejarah, Lawang Sewu juga menjadi tempat favorit bagi pecinta fotografi. Keindahan arsitektur kolonialnya yang klasik dan pencahayaan alami dari jendela-jendela besarnya menciptakan suasana yang unik, terutama saat matahari mulai terbenam. Bagi wisatawan yang ingin berkunjung, Lawang Sewu buka setiap hari dari pukul 8 pagi hingga jam 9 malam, memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk menikmati keindahan bangunan ini baik di siang hari maupun malam hari. Harga tiket masuknya pun terjangkau, yakni Rp20.000 untuk dewasa dan Rp10.000 untuk pelajar atau mahasiswa dan Rp5.000 untuk anak-anak.
Dengan harga yang relatif murah, Lawang Sewu menjadi destinasi wisata yang cocok untuk berbagai kalangan, mulai dari pecinta sejarah, fotografer, hingga wisatawan yang ingin sekedar menikmati suasana bangunan bersejarah ini. Selain itu, Lawang Sewu juga memiliki area taman yang nyaman dengan pepohonan rindang. Dari sini, pengunjung bisa bersantai sambil menikmati pemandangan Tugu Muda, sebuah monumen yang berdiri tepat di depan Lawang Sewu untuk mengenang perjuangan rakyat Semarang dalam mempertahankan kemerdekaan. Lawang Sewu bukan sekedar bangunan tua, tetapi juga saksi bisu perjalanan panjang sejarah Indonesia. Keindahan arsitektur, koleksi sejarah perkereta apian, serta kisah-kisah menarik yang menyertainya menjadikan Lawang Sewu sebagai salah satu destinasi wisata wajib bagi siapa saja yang berkunjung ke kota Semarang. Destinasi wisata selanjutnya di kota Semarang, yaitu Kota Lama yang merupakan kawasan bersejarah dan menyajikan nuansa Eropa di tengah kota dengan deretan bangunan kuno yang masih berdiri kokoh. Suasana klasik yang kental menjadikan kawasan ini sebagai lokasi favorit untuk bersantai, berfoto, maupun menikmati kuliner khas Semarang. Terletak di Kecamatan Semarang Utara, tempat ini dulunya merupakan pusat perdagangan pada abad ke-19 hingga ke-20. Kini kawasan tersebut telah disulap menjadi destinasi wisata kekinian yang menawarkan berbagai pengalaman menarik, mulai dari wisata sejarah, kuliner, hingga spot foto yang instagramable. Kota Lama Semarang dikenal sebagai Little Netherlands karena arsitektur bangunan khas Eropa yang masih terawat dengan baik. Dengan luas sekitar 31 hektar, terdapat lebih dari 50 bangunan tua yang tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Gedung-gedung tersebut memiliki nilai sejarah tinggi, terutama pada masa kolonialisme di Semarang. Keindahan serta daya tariknya menjadikan Kota Lama sebagai salah satu kawasan cagar budaya yang diupayakan untuk mendapatkan pengakuan dari UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Selain bangunan bersejarah, terdapat beberapa tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi di kawasan ini. Salah satunya adalah Gereja Belenduk, ikon Kota Lama Semarang yang dibangun pada tahun 1753. Gereja ini memiliki kubah besar dengan arsitektur khas yang megah. Tak jauh dari sana terdapat Taman Sri Gunting, tempat bersantai yang ramai dikunjungi saat sore hingga malam hari. Gedung Marabunta juga menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi para pecinta fotografi. Gedung ini memiliki dua patung semut raksasa di atas atapnya, serta desain interior yang unik menyerupai kapal terbalik. Bangunan lain yang tak kalah menarik adalah Gedung Marba yang didirikan oleh seorang saudagar asal Yaman pada abad ke-19. Gaya neoklasik khas Hindia Belanda yang diusungnya memberikan kesan megah dan bersejarah. Selain itu, kawasan Kota Lama juga memiliki Semarang Creative Gallery, tempat berburu oleh-oleh khas berupa produk UMKM lokal, seperti batik tulis dan berbagai kerajinan tangan. Setelah puas berkeliling, wisatawan bisa menikmati sajian kuliner khas di sekitar Kota Lama, seperti nasi koyor Kota Lama yang legendaris sejak 1955, sate dan guling kambing 29, hingga soto seger Old City Semarang yang terkenal dengan rasanya yang lezat. Bagi yang ingin menginap, tersedia beberapa pilihan hotel dengan berbagai fasilitas, seperti Hotel Horizon, The Raden Patah Heritage yang bernuansa klasik, hingga Bobopos Kota Lama yang menawarkan konsep modern dengan harga terjangkau. Keunikan serta keindahan Kota Lama Semarang menjadikannya destinasi yang sayang untuk dilewatkan. Suasana klasik yang berpadu dengan nuansa modern menghadirkan pengalaman berwisata yang tak terlupakan, baik untuk menikmati sejarah, berburu kuliner, maupun bersantai menikmati keindahan arsitektur bangunan tua yang tetap kokoh berdiri di tengah hiruk-pikuk kota Semarang.
Destinasi wisata selanjutnya yaitu Museum Rangga Warsita yang menawarkan pengalaman berharga dalam menjelajahi sejarah dan budaya Jawa Tengah. Terletak di Jalan Abdurrahman Saleh nomor 1 Semarang, museum ini berdiri megah di sebelah bundaran Kalibanteng dan berdekatan dengan Bandara Ahmad Yani. Sebagai museum terbesar dan terlengkap di Jawa Tengah, Museum Rangga Warsita menjadi tempat yang tidak hanya menarik untuk dikunjungi, tetapi juga sarana edukatif yang kaya akan nilai sejarah. Pembangunan museum ini dimulai pada tahun 1977 dan berlangsung secara bertahap hingga selesai pada tahun 1989. Dengan luas bangunan mencapai 8.438 meter persegi, museum ini memiliki berbagai fasilitas seperti pendopo, gedung pertemuan, perpustakaan, laboratorium, serta gedung pameran tetap yang menyimpan koleksi benda-benda bersejarah. Dibangun sesuai dengan standar museum di Asia Tenggara, Museum Rangga Warsita menghadirkan berbagai artefak yang berasal dari masa prasejarah hingga era modern. Museum ini memiliki sekitar 59.810 koleksi yang dikelompokkan berdasarkan jenisnya dan dipamerkan di beberapa gedung berbeda. Gedung A lantai 1 menampilkan koleksi bertema geologi dan alam, seperti berbagai jenis batuan dan mineral. Di lantai 2 terdapat koleksi bertema Jawa Tengah dalam kurun niaga yang mencakup replika kapal nelayan, rempah-rempah, dan manik-manik. Memasuki gedung D, pengunjung akan menemukan koleksi zaman prasejarah di lantai 1, mulai dari arca, fosil, hingga berbagai benda peninggalan lainnya. Lantai 2 menampilkan diorama kehidupan masyarakat Jawa Tengah yang berdagang gerabah atau tembikar pada masa itu. Sementara itu, gedung C menyimpan koleksi sejarah Islam dan kolonialisme. Lantai 1 menampilkan peninggalan sejarah kebudayaan Islam seperti replika Menara Kudus dan Masjid Agung Jawa Tengah, serta diorama perjuangan melawan penjajah. Di lantai 2 terdapat berbagai hasil kebudayaan Jawa Tengah seperti replika rumah joglo, alat pertanian, hingga diorama dapur tradisional Jawa. Gedung D menghadirkan kekayaan kesenian dan kebudayaan Jawa Tengah. Lantai 1 menyajikan koleksi alat musik tradisional seperti gamelan, gambang, dan siter, serta replika baju adat dan wayang. Lantai 2 didedikasikan untuk kesenian pertunjukan wayang kulit, lengkap dengan gamelan dan replika dalang. Tak hanya itu, terdapat pula koleksi kerajaan berupa logam dan perhiasan emas yang tersimpan di ruang emas. Untuk menikmati berbagai koleksi yang tersimpan di Museum Rangga Warsita, pengunjung hanya perlu membayar tiket masuk sebesar Rp4.000 untuk dewasa dan Rp2.000 untuk anak-anak. Museum ini buka setiap Selasa hingga Kamis pada pukul 8 pagi hingga jam 3 sore, serta Jumat hingga Minggu pada pukul 8 pagi hingga jam 2 siang. Pada hari Senin dan libur nasional, museum tidak beroperasi. Sebagai destinasi wisata yang memadukan sejarah dan budaya, Museum Rangga Warsita menjadi pilihan tepat bagi siapa saja yang ingin memahami perjalanan panjang peradaban di Jawa Tengah. Keberagaman koleksi yang dimilikinya menjadikan museum ini sebagai salah satu tempat terbaik untuk mengeksplorasi jejak sejarah yang kaya akan nilai dan makna. Destinasi wisata selanjutnya di Kota Semarang yaitu Kelenteng Sampokong, yang menawarkan perpaduan antara sejarah, budaya, dan arsitektur khas Tiongkok. Hanya berjarak 2,6 km dari Museum Rangga Warsita dengan waktu tempuh sekitar 7 menit, kelenteng ini menjadi salah satu tempat bersejarah yang menarik untuk dikunjungi. Sebagai kelenteng tertua di Semarang, Sampokong menyimpan jejak perjalanan Laksamana Cheng Ho, seorang pelaut muslim asal Tiongkok yang berlayar ke Nusantara pada abad ke-15. Bangunan utama kelenteng ini didominasi warna merah dengan atap bergaya khas Tiongkok yang megah. Area kompleksnya luas, mencakup beberapa bangunan peribadatan, patung Laksamana Cheng Ho yang besar,
serta taman yang asri. Selain sebagai tempat ibadah, Sampokong juga menjadi destinasi wisata religi yang sering dikunjungi wisatawan untuk berfoto dan menikmati suasana khas Tionghoa. Setiap tahunnya, kelenteng ini menjadi pusat perayaan Imlek di Semarang. Perayaan ini berlangsung meriah dengan berbagai pertunjukan seni seperti barongsai dan wayang potehi, serta ritual peribadatan yang diikuti oleh banyak umat. Keunikan arsitektur serta nuansa sejarah yang kuat menjadikan kelenteng Sampokong tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai simbol akulturasi budaya yang kaya di Semarang. Kelenteng ini memiliki jam operasional yang berbeda antara hari kerja dan akhir pekan. Pada hari Senin hingga Jumat, kelenteng buka mulai pukul 9 pagi hingga jam 6 sore. Sementara pada akhir pekan, jam operasional diperpanjang dari pukul 8 pagi hingga jam 8 malam. Untuk menikmati keindahan arsitektur dan nuansa historis di Sampokong, pengunjung dikenakan tiket masuk dengan tarif yang bervariasi. Pada hari biasa, harga tiket masuk adalah Rp35.000 untuk wisatawan domestik dan Rp40.000 untuk wisatawan mancanegara. Sedangkan pada akhir pekan, harga tiket menjadi Rp45.000 untuk wisatawan domestik dan Rp60.000 untuk wisatawan mancanegara. Kelenteng ini memiliki sejarah yang erat kaitannya dengan Laksamana Cheng Ho, seorang penjelajah muslim dari Tiongkok pada abad ke-15. Saat melakukan ekspedisi, Cheng Ho singgah di Semarang karena salah satu awak kapalnya jatuh sakit. Selama masa singgah tersebut, mereka membangun tempat peristirahatan yang kini dikenal sebagai Kelenteng Sampokong. Meskipun Cheng Ho beragama Islam, kelenteng ini menjadi tempat ibadah bagi penganut Konghucu dan Taoisme, mencerminkan akulturasi budaya yang harmonis di Semarang. Selain sebagai tempat ibadah, Sampokong juga menawarkan berbagai aktivitas menarik bagi pengunjung, seperti menyewa kostum tradisional Tiongkok untuk berfoto, menyaksikan pertunjukan budaya, dan menikmati keindahan arsitektur khas Tiongkok yang megah. Dengan lokasinya yang strategis dan akses yang mudah, kelenteng ini menjadi salah satu destinasi wisata yang sayang untuk dilewatkan saat berkunjung ke Semarang. Destinasi wisata terakhir yaitu ada Pantai Marina, sebuah tempat yang menawarkan ketenangan di bagian utara kota Semarang. Pantai Marina menjadi pilihan ideal bagi mereka yang ingin menikmati suasana laut yang damai dengan berbagai aktivitas menyenangkan. Berjarak sekitar 9 km dari Simpang 5 Semarang, pantai ini dapat dicapai dalam waktu sekitar 20 menit perjalanan. Dengan ombak yang relatif tenang dibandingkan pantai-pantai lain di pesisir utara Jawa, Pantai Marina cocok untuk bersantai. Namun, karakteristik dasarnya yang tidak landai dan berstruktur berbatuan membuatnya kurang aman untuk berenang. Sebagai gantinya, pengunjung dapat menikmati berbagai aktivitas seperti duduk santai di tepi pantai, merasakan semilir angin laut, naik perahu mengelilingi area sekitar, atau bermain jet ski. Faktor keselamatan tetap menjadi perhatian utama, sehingga meskipun ombaknya tidak besar, pengelola tidak merekomendasikan pengunjung untuk berenang di sini. Selain itu, pemandangan kapal-kapal besar yang berlabuh di kejauhan menambah daya tarik tersendiri, mengingat lokasinya yang berdekatan dengan pelabuhan Tanjung Mas. Garis pantainya yang mencapai 500 meter memberikan ruang yang luas bagi wisatawan untuk menikmati suasana tanpa perlu khawatir kehabisan tempat. Berbagai aktivitas dapat dilakukan di Pantai Marina, mulai dari naik perahu untuk menikmati keindahan hutan bakau, bermain jet ski, hingga jogging di jalur paving yang tersedia di sepanjang pantai. Selain itu, pengunjung dapat bersantai dengan menggelar tikar, menikmati panorama matahari tenggelam, atau bahkan memancing. Sebuah kandang rusa juga menjadi daya tarik tersendiri bagi mereka yang ingin memberi makan hewan di area ini. Fasilitas yang tersedia di Pantai Marina cukup memadai, meliputi musola, kamar mandi, area parkir, serta berbagai kafe dan warung makan yang menawarkan beragam kuliner. Harga tiket masuknya pun terjangkau, yaitu Rp5.000 per orang, meskipun tarif ini dapat berubah pada musim liburan. Parkir di tempat ini tidak dikenakan biaya tambahan, namun pengunjung yang ingin menyewa perahu atau jet ski perlu menyiapkan biaya tambahan sesuai tarif yang berlaku. Pantai Marina dibuka setiap hari mulai pukul jam 5 pagi hingga jam 6 sore. Memungkinkan wisatawan untuk menikmati keindahan pagi maupun sore hari
bahari di tepi pantai. Sebagai salah satu destinasi wisata bahari di Semarang, Pantai Marina menawarkan pengalaman yang unik dengan ketenangan laut, berbagai aktivitas seru, serta pemandangan matahari terbenam yang indah, menjadikan tempat yang tepat untuk mengakhiri perjalanan wisata di kota ini. Nah, itu dia 5 destinasi wisata yang berada di kota Semarang, Jawa Tengah. Bagaimana Tribuners? Tempat mana yang paling menarik? Tulis di kolom komentar ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.